Setelah pertempuran besar melawan 3 penatua agung serta Hong Tianxiao berakhir, Xiaoyan kemudian pergi menghampiri kelompok klan Han berada. Di situ Xiaoyan lalu meminta Han Yu dan juga Han Xiu agar tidak menyebutkan informasi apapun terkait dirinya. Dengan begitu, klan Han bisa hidup dengan tenang ke depannya tanpa harus mengkhawatirkan ancaman dari Pavilion Fenglei. Perkataan ini jelas membuat kedua gadis muda itu merasa gembira sekaligus sedih. Bagaimanapun mereka tentu mengerti kalau Xiaoyan akan segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Melihat ekspresi murung di wajah mereka, Xiaoyan lalu berjanji kalau dia pasti akan kembali suatu saat nanti ketika kekuatannya sudah meningkat dan mampu bersaing dengan fraksi besar seperti Pavilion Fenglei. Setelah menenangkan pikirannya, Han Yu pun perlahan menghela nafas pelan dan mengucapkan terima kasih kepada Xiaoyan atas segala kebaikan yang telah dia lakukan terhadap klan Han miliknya. Xiaoyan pun hanya tersenyum sembari menangkupkan kedua tangannya dan perlahan menghilang dari pandangan Han Yu dan juga Han Xiu. Setelah kepergiannya, leluhur Han Fei pun tampak menatap ke arah langit sembari bergumam. Dia berjanji kalau di masa depan klan Han pasti akan membalas semua kebaikan Xiaoyan itu. Di lain sisi, Xiaoyan kini sudah terbang cukup jauh dari wilayah kota Tianbei. Di tengah perjalanan, energi spiritual yang dipinjamkan Yao Tian perlahan menipis dan akhirnya menghilang, yang menandakan kalau waktu transformasi telah berakhir. Dikarenakan kondisi tubuhnya melemah drastis, Xiaoyan pun mendarat di salah satu puncak gunung untuk memulihkan diri terlebih dahulu. Di situ Yao Tian tiba-tiba bersuara dan mengatakan kalau kekuatan yang dia pinjamkan kali ini tampaknya terlalu besar sehingga meninggalkan beberapa bekas luka spiritual. Tampaknya di masa depan Xiaoyan hanya bisa mengandalkan bantuan dari Yao Tian hanya saat berada dalam keadaan kritis saja. Bagaimanapun jika sisa-sisa energi spiritual yang dipinjamkan Yao Tian sampai menempuk di dalam tubuh Xiaoyan, takutnya hal ini akan menyebabkan jiwa Xiaoyan dipaksa untuk keluar dari jasadnya dan berubah menjadi roh spiritual sama seperti Yao Tian. Ekspresi Xiaoyan pun seketika berubah begitu mendengar kata-kata ini. Dia sungguh tak menyangka akan ada kejadian semacam itu, mengingat di masa lalu Xiaoyan sama sekali tak pernah sekalipun mengalami masalah ketika meminjam kekuatan Yalau. Untuk mengurangi efek tersebut, Xiaoyan kemudian mengambil beberapa pil obat dan bergegas memasuki mode pelatihannya. Selama proses penyembuhan ini berlangsung, Xiaoyan menemukan ada cukup banyak jejak spiritual seperti yang dikatakan Yao Tian sebelumnya. Bahkan setelah mengerahkan Doki dan juga api surgawi, Xiaoyan masih belum bisa untuk menghapus jejak spiritual tersebut. Meskipun masalah ini cukup sulit diatasi, tetapi bukan hal yang mustahil untuk menghapusnya. Xiaoyan teringat kalau Yalau pernah menyebutkan ada beberapa pil yang sangat ampuh untuk menghilangkan sisa-sisa energi spiritual. Setelah memeriksa cincin penyimpanan dengan teliti, Xiaoyan pun akhirnya berhasil menemukan sebuah formula obat tingkat 6 puncak yang bernama Soul Cleansing Pill. Selain untuk membersihkan sisa-sisa spiritual dari dalam tubuh, pil ini juga mengandung energi spiritual murni yang sangat melimpah. Tentu saja bahan-bahan yang diperlukan untuk menyempurnakan pil tingkat 6 puncak ini cukup langka dan sulit ditemukan. Xiaoyan pun menghela nafas lega setelah berhasil menemukan metode untuk menyelesaikan masalah yang sedang dia hadapi. Sesaat kemudian Xiaoyan lalu mengeluarkan keempat gulungan yang berhasil dia rebut dan mencoba untuk mempelajari teknik tubuh ilusi 3000 petir milik Pavilion Fenglei. Sebelum itu, Xiaoyan memanggil boneka siluman untuk menghapus jejak spiritual pada 3 gulungan yang baru saja dia dapatkan. Setelah serangan petir berakhir, Xiaoyan pun bergegas memasukkan persepsi spiritual miliknya ke dalam gulungan tersebut dan segera menyerap seluruh informasi yang tersimpan di sana. Begitu informasi dari keempat gulungan berhasil dikumpulkan menjadi satu, Xiaoyan pun mencoba menyusun setiap kata petir yang ada di dalam kepalanya. Namun untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Xiaoyan pun tak berhasil mendapatkan metode pelatihan seperti yang disebutkan. Perasaan ini seolah-olah seseorang berhasil mendapatkan peti harta karun, tetapi belum menemukan kunci untuk bisa membukanya. Xiaoyan pun menduga kalau kemungkinan besar hanya anggota dari Pavilion Fenglei saja yang memenuhi syarat dan bisa melatih metode ini. Karena tidak ada lagi yang bisa dia lakukan, Xiaoyan pun hanya bisa memendam kekesalannya dan bergegas menyimpan gulungan tersebut. Setelah merenung sejenak, Xiaoyan pun berencana pergi ke kota terdekat yang memiliki portal teleportasi untuk meninggalkan daerah ini sekaligus menghilangkan jejak dari Pavilion Fenglei. Singkat cerita, Xiaoyan pun akhirnya tiba di sebuah kota bernama Bone Transforming City. Kota ini dikendalikan oleh sebuah fraksi bernama Bone Transforming Gate yang sudah berdiri di wilayah tersebut dalam waktu yang cukup lama. Xiaoyan yakin area ini seharusnya sudah aman dan tidak berada di bawah pengaruh Pavilion Fenglei.
Oleh karenanya, Xiaoyan memutuskan untuk mampir dan mencari beberapa bahan obat untuk menyempurnakan pil pembersih jiwa. Hal pertama yang Xiaoyan lakukan ketika memasuki kota adalah pergi ke sebuah toko untuk membeli sebuah gulungan peta. Bagaimanapun, Xiaoyan masih sangat asing dengan wilayah-wilayah yang ada di Central Plains. Begitu melihat ada cukup banyak tumpukan peta yang tergeletak, Xiaoyan pun sontak teringat momen di mana dia pertama kali bertemu dengan Kaisar Es di masa lalu. Pada saat itu, Xiaoyan juga secara tidak sengaja menemukan potongan peta kedua dari Demonic Lotus Flame yang menduduki peringkat 3 di jajaran api surgawi. Tentu saja keberuntungan semacam itu sangat sulit untuk bisa terulang kembali. Sesaat kemudian, Xiaoyan lantas menghampiri seorang lelaki tua yang tidak lain adalah penjaga toko tersebut. Dari penglihatan Xiaoyan, lelaki tua ini tampaknya hanya seorang doshi dan bukan termasuk ahli tingkat tinggi. Setelah melakukan beberapa penawaran, lelaki tua itu lantas memberikan sebuah peta yang sangat rinci kepada Xiaoyan. Meskipun harganya cukup mahal, tetapi Xiaoyan sama sekali tak mempermasalahkannya dan bergegas menyimpan gulungan peta tersebut. Tepat ketika Xiaoyan berbalik dan berniat untuk pergi, sang penjaga toko tiba-tiba saja menghentikannya. Dari penampilan Xiaoyan, sang penjaga toko jelas tahu kalau pemuda di hadapannya itu adalah orang asing. Dia lalu bertanya apakah Xiaoyan datang ke kota ini karena kolam darah surgawi. Ekspresi Xiaoyan pun tampak terkejut dan bertanya-tanya, sebenarnya apa itu kolam darah surgawi? Sejak memasuki kota, Xiaoyan memang sudah berulang kali mendengar para warga membicarakan masalah ini. Namun Xiaoyan masih belum menyadari maksud dari perkataan mereka. Penjaga toko pun ikut terkejut dan tak menyangka kalau Xiaoyan sama sekali tak mengetahui informasi apapun terkait kolam darah surgawi. Dia pun menjelaskan kalau kolam ini terletak di pegunungan mata surgawi dan merupakan fenomena yang muncul setiap 3 tahun sekali. Selain kemunculan yang singkat, kolam ini dikabarkan mampu membantu para ahli di puncak Dohuang untuk menerobos ke kelas Douzong. Tentu saja para ahli termasuk fraksi-fraksi besar sudah mulai berkumpul dan memasuki pegunungan mata surgawi untuk memperebutkan kolam tersebut. Informasi ini tentu saja menarik perhatian Xiaoyan. Bagaimanapun, jika Xiaoyan hanya mengandalkan pelatihan biasa, kemungkinan dia akan membutuhkan waktu lama untuk bisa menerobos ke kelas Douzong. Terlebih waktu sebelum dimulainya kompetisi pil gathering hanya tersisa 1 tahun saja. Oleh karena itu, Xiaoyan harus bisa meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Selain itu, Xiaoyan juga masih harus membantu Yao Tian untuk membentuk kembali tubuhnya. Dan salah satu bahan yang diperlukan adalah pil tulang darah yang termasuk pil tingkat 7 puncak. Jika Xiaoyan berniat memberikan pil setingkat ini, maka dia harus menerobos ke kelas Douzong terlebih dahulu. Dengan begitu, kekuatan spiritual miliknya akan mengalami peningkatan. Selang beberapa waktu, sang penjaga toko pun memberitahu kalau kolam darah hanya bisa digunakan sekitar 10 orang saja. Jadi jika Xiaoyan sampai terlambat, maka dia tidak akan mendapatkan efek peningkatan seperti yang diharapkan. Perkataan ini secara alami membuat Xiaoyan tertegun dan buru-buru membeli peta menuju pegunungan mata surgawi. Sebelum melakukan perjalanan, Xiaoyan pergi ke toko obat terlebih dahulu untuk membeli semua bahan obat yang diperlukan. Selama berkeliling kota, Xiaoyan juga mendapatkan pemahaman yang jauh lebih besar terkait kolam darah surgawi. Dan ternyata penjaga toko sebelumnya sudah berbohong demi bisa menjual peta dengan harga tinggi, di mana kolam darah surgawi baru akan muncul dalam waktu 1 bulan ke depan. Karena masih ada banyak waktu yang tersisa, Xiaoyan pun memutuskan untuk beristirahat di salah satu penginapan dan akan memulai perjalanan menuju pegunungan mata surgawi di keesokan harinya. Sesampainya di dalam penginapan, Xiaoyan pun berhenti sejenak di ruangan tempat berkumpulnya semua orang di mana sejumlah besar informasi tersebar. Sambil menikmati secangkir sake, Xiaoyan pun terus meresapi segala percakapan yang bergema di dalam ruangan itu. Menurut informasi yang beredar, fraksi-fraksi besar termasuk keempat pavilion telah mengirimkan elit terbaik mereka dari generasi muda untuk pergi ke pegunungan mata surgawi dan memperebutkan kolam darah surgawi. Di samping itu, keempat pavilion juga selalu mengadakan sebuah kompetisi bernama 4 Pavilion Surga yang diadakan setiap beberapa tahun sekali. Semua orang yakin keempat pavilion melakukan perjalanan menuju kolam darah surgawi kemungkinan besar dilakukan untuk mempersiapkan diri dalam kompetisi ini. Beberapa nama dari generasi muda yang digadang-gadang akan menjadi kompetitor terkuat juga muncul, seperti Nona Feng yang diperkirakan akan menjadi ketua Pavilion Fenglai cabang timur selanjutnya, Tang Ying dari Pavilion 10.000 Pedang yang dikenal dengan julukan Sky Fountain Sword, dan beberapa jenius muda lainnya. Meskipun para elit muda dari keempat pavilion sangat mencolok, tetapi semua orang lebih tertarik dengan sosok pemuda
yang baru-baru ini membuat gempar di wilayah utara. Sosok yang mereka maksud tidak lain dan tidak bukan adalah Xiaoyan. Setelah berhasil menghancurkan formasi besar serta mengalahkan 3 tetua Dozong seorang diri termasuk membunuh leluhur klan Hong, para ahli tentu sangat takjub dengan kemampuannya. Di saat pembicaraan masih berlangsung, seorang lelaki berambut putih tiba-tiba muncul dan menghampiri Xiaoyan. Kehadiran orang tak dikenal ini jelas membuat Xiaoyan merasa bingung dan bertanya-tanya, apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Pada momen ini, Yao Tian tiba-tiba bersuara dan memberitahu Xiaoyan agar waspada dikarenakan lelaki yang muncul di hadapannya itu sangatlah berbahaya. Setelah mendapat peringatan serius dari Yao Tian, Xiaoyan pun seketika berdiri dan berniat meninggalkan ruangan tersebut. Namun di saat yang bersamaan, lelaki berambut putih itu tampak tersenyum dan berkata, "Bocah, bukankah kau tidak takut dengan formasi penjara petir surgawi yang dimiliki Pavilion Fenglei? Lantas mengapa kau begitu takut kepadaku? Kali ini aku datang hanya untuk mengambil kembali teknik tubuh ilusi 3000 petir yang berada di tanganmu." Perkataan ini secara alami membuat Xiaoyan terkejut bukan main dan segera bertanya apakah dia merupakan anggota dari Pavilion Fenglei. Lelaki itu pun sontak tertawa dan mulai memperkenalkan diri kalau dia dikenal dengan nama Tian Leizi atau Fei Tian. Begitu nama ini terdengar, seisi ruangan pun seketika berubah menjadi tegang. Semua orang sungguh tak menyangka kalau lelaki itu ternyata adalah ketua dari Pavilion Fenglei cabang utara. Setelah mengetahui identitas Fei Tian, Xiaoyan pun langsung menarik penguasa hitam di tangannya dan menyerang Fei Tian sekuat tenaga. Dengan bantuan api surgawi, Xiaoyan pun berhasil menciptakan sebuah celah dan pergi secepat mungkin. Fei Tian yang sebelumnya menangkis serangan Xiaoyan pun tampak sedikit terkejut. Menurut penglihatannya, Xiaoyan memang menggunakan api surgawi. Namun api tersebut sepertinya tidak ada di dalam daftar api surgawi peringkat manapun. Dia menduga kalau Xiaoyan pasti memiliki beberapa jenis api surgawi dan menggabungkannya dengan sebuah metode khusus dan berhasil menciptakan api hijau giok. Selain itu, gerakan langkah 3000 petir yang ditunjukkan Xiaoyan barusan membuat Fei Tian semakin bersemangat untuk menangkapnya. Setelah merenungkan hal ini, tubuh Fei Tian pun tiba-tiba saja menghilang. Semua orang yang berada di penginapan pun hanya bisa terdiam membeku dan tak menyangka mereka akan bertemu dengan setan tua yang dikabarkan telah mencapai bintang 8 Dozong sejak beberapa tahun lalu. Selain itu, mereka juga semakin mengakui kehebatan Xiaoyan yang bahkan mampu membuat Fei Tian turun tangan secara langsung. Nah, kurang lebih seperti itulah spoiler pembahasan BTTH Season 5 episode 96 part 2-nya. Dan untuk spoiler pembahasan selanjutnya akan Mimin upload secepatnya guys ya. Thanks buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir and see you next time.